Akhirnya kita balik lagi karena di Indonesia nggak punya pendapatan, nggak punya pemasukan. Kita balik lagi. Nah, di luar negeri lama lagi, 10 tahun lagi, jatuhnya 20 tahun, jatuhnya 25 tahun. Ya kan? Nah, isi 70% umur kita hanya ada di luar negeri. Terus kapan kita bahagianya? Itu yang saya mikir. Nah, kebanyakan orang yang sudah berani ke luar negeri, terus habis itu balik lagi, dia akan gengsi. Balik lagi ke sawah itu susah. Ngebajak sawah, nanam padi, itu bukan susah, gengsinya luar biasa. Itu yang saya tahu. Ada yang sama nggak, teman-teman? Habis makan, ngerokok. Ini kebiasaan saya, karena saya sekarang waktunya puasa, jadi ngerokoknya mungkin pas buka dan sahur saja. Tetapi kalau seperti biasa itu 1 bungkus nggak cukup kayaknya. Jadi gitu aja ya. Bagi teman-teman yang mungkin sekedar ingin tahu bagaimana hidup di negeri rantau, ya begini, kalau mau tahu sendiri ya merantaulah gitu. Tetapi ngapain sih teman-teman merantau jika di Indonesia berkecukupan? Saya di sini merantau itu karena bukan nggak cukup sih sebenarnya, bukan nggak ada yang mau dimakan, cuman pas-pasan aja sih. Dan juga saya adalah kakak tertua dari adik-adik saya perempuan semua. Jadi ya begini, sudah 10 tahun di negeri orang, pulang nggak pulang, rindu capek iya. Ya yang namanya hidup pastilah ada perasaan rindu, pasti itu dimanapun lah. Terkadang ya orang teman-teman saya gitu, sesama TKI, sesama anak rantau, saat pulang ke Indonesia, mereka di Indonesia inbox saya lagi, bro, saya mau berangkat lagi Pak, balik lagi ke sana. Saya di sini nggak ada pendapatan begini. Saya di situ mikir gitu, yang pernah kesini saja mau balik lagi, apalah saya gitu. Nantinya saya apa yang akan saya jadi penerusan keberlanjutan gitu. Ngomongin tentang sekolah ataupun pendidikan tinggi, kan saya sudah nggak mungkin lagi berpikir ke situ. Kayaknya pendidikan itu udah inilah, kayaknya udah terlambat lah. Tapi maaf, bukan terlambat dalam masa belajar sih, karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, apa itu bukan hadis, apa itu perkataan kayaknya itu. Tuntutlah ilmu dari sejak lahir sampai meninggal. Itu yang saya tahu. Maksud saya untuk kayaknya punya penghasilan dari PNS ataupun dari dari pegawai apa itu, kayaknya nggak bisa kayaknya saya deh. Makanya saya mikir ya udahlah, nantinya saya pulang, saya ingin ada yang saya bisa jadi pemasuk, jadi penopang keluarga saat saya pulang nanti, walaupun apapun itu, yang penting ada gitu. Kalau tidak ya mungkin akan nasib saya akan seperti teman-teman yang lain, bilangnya pas nyampe di Indo nggak ada yang jadi pendapatan,
jadi susah di sana, mau balik lagi ke Arab Saudi ataupun ke luar negeri lagi, kan itu kan buang-buang umur bagi saya ya. Ibarat kata kita sudah capek-capek di luar negeri, taruhlah 10 tahun di luar negeri, kita sampai umur 30 sampai 40 tahun di luar negeri, akhirnya kita balik lagi karena di Indonesia nggak punya pendapatan, nggak punya pemasukan, kita balik lagi. Nah, di luar negeri lama lagi, 10 tahun lagi, jatuhnya 20 tahun, jatuhnya 25 tahun, ya kan? Ujung-ujungnya setengah umur kita, bukan setengah sih, 70% umur kita hanya ada di luar negeri. Terus kapan kita bahagianya? Itu yang saya mikir. Makanya sebelum saya pulang, sebelum saya mantapkan untuk menetap di Indonesia, saya harus ada sesuatu yang menjadi pemasukan. Dan ini motivasi buat teman-teman juga, dimanapun berada, sebelum pulang ke Indonesia harus ada income, harus ada pemasukan, walaupun sekecil apapun itu, harus ada dari apapun itu. Jadi biar nanti pulangnya itu nggak sia-sia, biar kita nggak susah-susah lagi nyari apa yang akan menjadi pendapatan kita, pemasukan kita. Karena kebanyakan orang yang sudah berani ke luar negeri, terus habis itu balik lagi, dia akan gengsi jadi tandur sawah gitu, susah. Balik lagi ke sawah itu susah, ngebajak sawah, nanam padi itu bukan susah, gengsinya luar biasa. Itu yang saya tahu. Kalau semimikiran dengan saya, komennya bener apa enggak? Biasanya sih itu. Saya di sini pulang ke rumah, habis itu saya ngelihat ngebajak sawah, bukan saya nggak mampu, gengsi, tapi di situ, wih kok saya balik lagi ke sini, itu dalam pikiran saya. Nah, dari situ katanya sih hidup itu nggak boleh gengsi, hidup itu nggak apa yang bisa kita jalani, tapi di sini bukan semua ya, kebanyakan lah orang yang sudah pernah menginjak luar negeri, mewah di sana, balik lagi ke Indonesia, habis itu di rumah jadi suasana kampung lagi. Maka walaupun sampai umurnya 70 tahun sekalipun, itu akan merasa gengsi untuk jadi petani lagi gitu. Jadi itulah ya. Ingat teman-teman, sebelum pulang harus dipikirkan dulu matang-matang apa yang akan menjadi kelanjutan nanti saat pulang, itu yang harus dipikirkan. Oke? Itu aja. Terima kasih. Hidup anak rantau dimanapun berada.